Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dengan praktikum pengenalan basis data dalam materi MySQL. Apa saja yang akan kita praktikumkan? Yang pertama itu MySQL mengenai pengertian, kelebihan, dan cara mengaktifkannya. Yang kedua ada fungsi pada MySQL yaitu fungsi string dan juga fungsi waktu. Yang ketiga ada administrasi MySQL yaitu bagaimana kita cara membuat, melihat, dan menghapus user. MySQL merupakan sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya sangat cepat. Merupakan program multi-user serta menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language. Database MySQL merupakan suatu perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau yang sering disebut dengan RDBMS atau Relational Database Management System yang menggunakan suatu bahasa permintaan yang bernama SQL, yaitu Structured Query Language. Berikut ini kelebihan-kelebihan dari MySQL. Lalu kita mulai saja praktikumnya. Pertama, kita buka dulu aplikasi XAMPP kita yang sudah kita install sebelumnya. Lalu kita buka, aktifkan MySQL dan juga Apache-nya. Setelah hijau semua, ini jangan di close, tapi di minimize saja. Lalu kita buka command prompt kita. Nah, saya akan mempraktikkan cara masuk ke dalam MySQL itu dengan cara yang pertama. Karena untuk cara masuk ke MySQL itu ada dua cara. Ini untuk yang cara yang pertama. Jadi cara yang pertama itu kita itu harus masuk ke dalam direktori XAMPP kita yang ada di dalam laptop kita atau dalam komputer kita. Karena saya menyimpan direktori XAMPP kita itu ada di C, maka kita harus ke C-nya dulu. Dengan cara directory change directory. Nah, kita lihat dulu direktorinya. Nah, ini ada folder atau direktori XAMPP kita. Maka kita harus masuk ke dalam XAMPP kita. Change directory XAMPP. Nah, setelah masuk ke dalam XAMPP, kita masuk ke dalam direktori MySQL. Setelah masuk ke MySQL, kita masuk ke direktori bin. Nah, setelah masuk ke direktori bin, kita baru bisa masuk ke dalam MySQL kita dengan cara MySQL -u root. Nah, di sini sudah ada keterangan welcome to MariaDB monitor. Berarti kita sudah masuk ke dalam MySQL kita. Kita keluar. Ada tulisan bye. Ini adalah cara yang pertama. Lalu cara yang kedua ini lebih mudah dan sering saya gunakan. Di dalam aplikasi XAMPP kita ada yang bernama shell. Kita klik saja. Sama shell itu kayak command prompt, tapi dia itu kita itu gak perlu masuk ke dalam direktori kita karena otomatis sudah masuk ke dalam direktori XAMPP kita. Kita tinggal masukkan MySQL -u root. Nah, kita otomatis masuk ke dalam database kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi string pada MySQL. Yang pertama ada fungsi concat. Dengan cara select concat. Jadi, untuk fungsi concat ini, yaitu fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string. Dengan cara select concat, kita masukkan stringnya. Contoh praktikum, spasi, basis, spasi, data. Kita enter. Nah, maka kita akan muncul string praktikum basis data.
Jadi untuk membedakan satu string dengan string yang lainnya itu menggunakan koma ya. Ada juga sekarang fungsi yang kedua yaitu concat ws. Dengan cara select concat underscore ws. Jadi untuk concat ws ini sebenarnya sama dengan fungsi concat. Jadi concat ws itu fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string dengan menggunakan separator. Jadi caranya itu select concat ws, kita masukkan nih separatornya yaitu spasi, koma, lalu kita masukkan nih stringnya. Contoh praktikum basis data. Kita enter, hasilnya sama ya. Dengan untuk yang select concat ini, saya itu sering menggunakan select concat ws karena lebih simpel gitu. Jadi kita itu hanya perlu memasukkan satu separator, lalu kesininya itu kita memasukkan stringnya tanpa kita seperti concat string separator terus gitu ya. Kalau concat ws ini lebih simpel gitu. Lalu fungsi yang ketiga itu ada fungsi length. Select length. Jadi untuk fungsi length ini yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung panjang suatu string gitu. Dengan cara select length, kita masukkan nih stringnya. Contoh Universitas Singa Berbangsa Karawang. Maka panjang karakternya itu sebanyak 35. Termasuk juga spasinya. Lalu fungsi yang keempat ada fungsi left. Select left. Left atau kiri gitu ya. Jadi fungsi left ini fungsi yang digunakan untuk memotong string dari sebelah kiri sebanyak karakter yang kita inginkan. Contoh, select left, kita masukkan nih stringnya. Contoh Universitas Singa Berbangsa Karawang, koma. Nah, kita masukkan nih berapa string yang akan kita potong gitu dari sebelah kiri. Contoh saya memasukkan 4. Lalu kita titik koma. Nah, maka hasilnya itu yaitu unip, yaitu 4 karakter dari sebelah kiri. Selanjutnya ada fungsi right atau kebalikan dari left gitu ya. Select right, yaitu fungsi yang memotong string dari sebelah kanan sebanyak karakter yang kita inginkan. Contoh Universitas Singa Berbangsa Karawang. Kita akan memotong beberapa karakter gitu dari sebelah kanan. Contoh saya masukkan 8. Jangan lupa titik koma. Kita enter. Nah, maka hasilnya itu adalah Karawang. Karena kita memotong 8 karakter dari sebelah kanan. Lalu selanjutnya itu ada fungsi replace, yaitu fungsi yang mengganti suatu string. Replace gitu. Yang pertama itu untuk replace, kita masukkan dulu nih stringnya. Contoh www.unsika.ac.id gitu. Lalu kita masukkan nih string yang akan diganti gitu. Contoh yang akan digantinya itu saya AC-ID-nya. Lalu akan diganti dengan apa gitu. Lalu diganti dengan com. Gitu. Jadi caranya itu untuk replace itu string, pertama masukkan stringnya, lalu string yang akan digantinya
lalu string penggantinya. Jangan lupa titik koma, enter. Nah, jadi hasilnya itu yang tadinya www.unsika.ac.id akan berganti menjadi www.unsika.com. Lalu yang terakhir itu ada fungsi repeat atau fungsi yang untuk pengulangan gitu. Select repeat, masukkan stringnya, contoh unsika, koma. Nah, kita akan diulang sebanyak berapa kali gitu, contoh 5. Jangan lupa titik koma, maka hasilnya unsika sebanyak 5 kali. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi waktu. Yang pertama itu ada fungsi now gitu ya, atau fungsi yang menunjukkan sekarang gitu, waktu dan tanggal yang sekarang gitu. Dengan cara sama, select now. Jangan lupa titik komanya. Jadi sekarang itu ada pada tahun 2022, bulan 2, dan juga tanggal 6 pada pukul 10.13:23. Lalu sekarang ada juga fungsi untuk menunjukkan waktu tahun sekarang itu. Select now. Nah, maka tahun sekarang adalah tahun 2022. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi administrasi pada MySQL. Jadi, MySQL selaku database server yang mampu berjalan pada jaringan, tentu saja MySQL harus memiliki kemampuan khusus yang berguna untuk melakukan manajemen user atau mendukung sistem database yang bersifat klien maupun server. Yang pertama kita akan belajar cara membuat user baru dengan cara create user. Lalu kita masukkan nih nama usernya. Contoh basis data _admin 1. Jangan lupa titik komanya. Jadi dengan cara create user, nama usernya. Dan nama usernya itu kita akan menggunakan basis data admin 1. Lalu enter. Nah, di sini query oke, berarti hasil dari create user itu sudah berhasil. Lalu yang kedua kita untuk melihat daftar user dengan cara select user from MySQL user titik koma. Nah, yang tadi kita buat basis data admin 1 itu sudah masuk ke dalam database user kita. Lalu untuk menghapus user itu dengan cara itu drop user, nama usernya yang akan dihapus. Contoh drop user, kita akan menghapus basis data ya, basis data _admin 1. Jangan lupa titik koma, query oke, berarti sudah berhasil nih menghapus user. Kita lihat ulang dulu untuk user yang ada dalam database kita. Select user from MySQL user. Nah, dapat kita lihat bahwa basis data admin 1 sudah tidak ada di dalam database user kita. Untuk praktikum kali ini cukup sekian, dan ada tugasnya itu ada 8 soal ya.
Nah, mungkin akan saya share ya di e-learning kita. Untuk batas pengerjaannya itu seminggu dari sekarang. Selamat mengerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan pada praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.